Perkenalkan, nama saya Pelita Najilina Silaban dengan NPM 21110070. Di sini saya akan menjelaskan sebuah media pembelajaran yang saya buat yang ditugaskan dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang ada di belakang saya. Baiklah, media pembelajaran yang saya buat yaitu media cerpen. Bagaimana cerpen yang saya buat berjudul ketika sebuah mimpi dipahami. Kita tahu cerpen adalah sebuah cerita pendek yang bersifat fiksi dan isinya bahkan kejadian nyata. Nah, di sini saya membawa satu contoh cerpen yang berjudul ketika sebuah mimpi dipahami. Nah, di sini saya membuat medianya seperti adanya unsur intrinsik cerpen, unsur ekstrinsik cerpen, dan ciri-ciri cerpen. Nah, cerpen di sini menjelaskan sebuah khayalan tentang mimpi, tentang bagaimana dia berkhayal mengikuti kemana alam sadar mengalir dan berharap bisa bergelar mimpi indah. Nah, di dalam media pembelajaran ini yang saya terapkan nantinya kepada murid saya, jika saya menjadi seorang guru, itu saya akan membuat contoh cerpennya di sini. Di sini unsurnya, di sini. Kenapa saya membuat unsurnya ini? Di dalam cerpen ini saya membuat metodenya bahwa disinilah murid saya atau siswa saya berpikir dari cerpen ini dicari yang namanya unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen tersebut yaitu merupakan tema yang merupakan gagasan atau ide pokok yang dicari suatu cerita. Yang kedua, sudut pandang, di mana sudut pandang ini berkaitan dengan cara penulis dalam menyampaikan cerita. Dan yang ketiga yaitu tokoh atau pelaku di dalam cerita. Dan yang keempat, latar ini merupakan tempat kejadian peristiwanya itu terjadinya cerpen tersebut. Dan yang kelima, alur yang merupakan ringkasan cerita. Dan keenam, amanat, pesan yang terkandung dalam cerita. Amanat ini setelah siswa membaca isi daripada cerpen tersebut, siswa mencari apa yang menjadi amanat dari cerpen tersebut. Seperti ada juga unsur ekstrinsik cerpen, yaitu latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai di dalam cerpen. Nah, selain itu kita mengetahui ciri-ciri cerpen, yaitu satu, cerpennya fiktif dan rekaan. Yang kedua, fokus pada satu aspek cerita. Yang ketiga, mengungkapkan masalah yang penting saja. Yang keempat, ceritanya pendek atau singkat. Dan yang kelima, menyajikan peristiwa dengan jelas. Nah, selain itu, disinilah siswa yang saya tujukan mencari unsur daripada cerpen tersebut. Misalnya saya sudah buat di sini menjadi unsur ekstrinsik dan unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik daripada cerpen ini yaitu temanya ini khayalan, berupa mimpi atau angan-angan, dan latarnya waktunya di siang hari, tempatnya di kamar tidur, dan suasananya mengasihkan. Ya, dia sedang di cerpen ini, tokoh sedang di kamar duduk dan siang hari, dan karena suasana mengasihkan dia mengkhayal ingin mempunyai mimpi yang indah. Dan terus alurnya ini maju karena jalan ceritanya dijelaskan secara runtun.
mulai dari pengenalan latar dan masalah sampai ke konflik, dan di akhir cerita terdapat penyelesaian konflik. Nah, di dalam cerita ini siswa mencari alurnya. Nah, cerpen ini yang saya buat ini sudah saya terapkan sendiri, sudah saya cari sendiri alurnya, bahwa alurnya ini sejalan, dijelaskan secara runtun, dan akhirnya sudah terdapat konflik. Nah, begitu juga nanti dengan siswa. Di dalam contoh cerpen yang dia cari, siswa harus mampu menemukan alurnya. Alur apa saja yang berada di cerpen tersebut. Nah, yang terakhir penokohan. Di dalam cerpen ini terdapat penokohan aku, penyimpi, pemberani, dan periang. Tokoh utama di dalam cerpen ini yaitu aku, pemberani, pemimpin, dan periang. Di dalam khayalan ini si tokoh utama mengalami atau menjadi pemberani dan periang. Nah, selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang yang terdapat di cerpen ini yaitu orang pertama yang menjadi pelaku utama dalam cerpen ini, dan menjadikan kata ganti aku sebagai tokoh utamanya. Yang terakhir itu gaya bahasa. Nah, setelah saya baca cerpen ini, gaya bahasa yang saya temukan itu menarik dan mudah dipercaya. Ya, jelas sekali bahwa cerpen ini sangat mudah dan menarik dibaca oleh pembaca. Yang terakhir, amanat. Nah, yang terakhir setelah kita membaca, setelah kita mengerti apa arti dari cerpen ini, siswa harus mengetahui apa amanatnya. Seperti yang saya katakan tadi, amanat di sini kita harus bisa mencapainya. Seperti amanat dalam cerpen ini sendiri, yaitu kejadian ini memberikan kejadian di cerpen ini memberikan pesan bahwa ketakutan, keindahan, rasa senang, atau derita semuanya hanya di dalam pikiran. Ya, amanatnya di sini itu ketakutan, keindahan, ataupun rasa senang itu semua hanya ada dalam pikiran saja. Bahkan hanya di dunia mimpi, tapi juga ada di kehidupan nyata. Dan khayalan ini tidak hanya di alam mimpi saja, tetapi di alam nyata juga. Nah, selain itu, ada juga unsur ekstrinsik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya membuat metode pelajaran ini supaya siswa mengetahui apa yang menjadi unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik daripada cerpen. Nah, setelah saya membuat ini, saya menemukan unsur ekstrinsiknya. Di sini unsur ekstrinsiknya itu secara nilai sosial, yaitu di sini unsur sosialnya sekarang singa-singa itu menunduk padaku, kemudian lenyap tak tahu kemana. Saya bacakan sekali lagi, sekarang singa-singa itu menunduk padaku, kemudian lenyap tak tahu kemana. Nah, itulah yang menjadi nilai sosialnya. Yang kedua, nilai budaya. Nilai budaya yang terlihat bangunan batu besar memanjang ke arah pegunungan tinggi yang berkerut. Ini seperti sebuah benteng raksasa tak berujung dengan bebas. Sisinya sekitar 10 meter. Aku berada di atasnya dan mulai tahu di mana aku berdiri. Betul sekali, tembok besar Cina biasa orang-orang menyebutnya. Nah, di dalam cerpen ini nilai budayanya yaitu dengan lebar sisi 10 meter aku berada di atas dan mulai tahu bahwa aku berdiri. Betul sekali, tembok Cina biasa orang-orang menyebutnya.
nilai moral yang saya dapat dari cerpen ini yaitu ini ya, di sini yaitu singa-singa yang berlari langsung melompat ke arahku dengan cakar dan taring-taring yang tajam. Nah, begitulah kira-kira menjadi metode pembelajaran yang saya buat. Nah, di sini ada berbagai bentuk gambar. Ini sendiri bentuk tangan, ini tangga, ini bentuk mimpi. Kenapa saya membuat ini? Ini bentuk gambar dream. Nah, ini bentuk dream, dimana saya membuat ini karena ini merupakan mimpinya. Nah, ini tangga, ini simbol aja gitu, maksudnya saya membuat ini sebagai simbol bahwasanya ini tangga yang harus kita gunanya itu untuk tinggi kan, menaiki secara perlahan sampai tinggi. Itu juga dengan ini saya membuat ini sesuai dengan bahwa mimpi itu diraih dengan bersesi gitu, kayak seperti berproses dari bawah, tengah, atas, baru sampai ke ujung. Nah, ini tangan, ini kita tahu bahwa biasanya tangan ini meraih, ini ditujukan untuk meraih mimpi yang kita tuju ini dengan tangga yang panjang ini, dan semua ini memiliki proses. Nah, beginilah bentuk media pembelajaran yang saya buat. Ini media pembelajarannya, ini unsur intrinsik ataupun unsur intrinsik daripada si cerpen ini, contoh cerpennya. Dan ini secara umumnya arti atau unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Dan ini merupakan ciri-cirinya. Nah, beginilah bentuknya. Semoga dengan ini saya bisa menerapkannya dengan lebih baik lagi untuk selesai sebagai calon guru ke depannya. Demikian media pembelajaran yang saya jelaskan. Terima kasih.